Tuhan ini kita mendapatkan bagaimana firman Tuhan ya. Di sini dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau Bapak Ibu barangkali mendengar apa yang firman Tuhan yang baru saya baca di sini, Yesus menanggapi orang-orang Farisi yang pada waktu itu ingin menguji, ingin mencoba Yesus, ingin melihat dan mendengar pandangan Yesus tentang ya sebuah keluarga yang apabila ada yang mau menceraikan istrinya, apakah dengan alasan apapun boleh itu dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, ketika Allah menjadikan manusia, Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Dan waktu Allah menjadikan manusia, tentunya Allah punya tujuan. Sehingga dari ayat firman Tuhan ini kita boleh mendapat satu kesimpulan dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi, bahwasanya manusia itu ditentukan Allah berpasang-pasangan. Artinya apa? Artinya hanya ada dua. Tidak boleh tiga atau lebih. Karena Allah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Banyak yang kita saksikan hari-hari ini. Ya. Dalam keluarga ada 3 orang. Dalam keluarga ada 4 orang, ya, bukan anak-anak, tetapi ada 1 suami 3 istri, 1 suami 2 istri, ya. Dan tentu dalam kekristenan, ya, hal yang demikian itu tidak boleh terjadi. Sebab itu firman Tuhan bilang apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh ada yang menceraikan siapapun dia. Ketika Allah menjadikan Adam dan Hawa, firman Tuhan mencatat dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayat 27, maka dijadikanlah mereka laki-laki dan perempuan. Dan ayat 28 di situ dikatakan lalu Allah memberkati mereka. Dan kemudian Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah semuanya itu. Sehingga buat Stephen Lee dan Christina, saya katakan, sebelum kalian diberkati dalam nikah kudus, ingat, ya, harus jaga, ya, hubungan satu sama lain. Karena pernikahan, kenapa dikatakan kudus? Karena pernikahan itu dirancang oleh Allah. Allah sendiri yang merancang pernikahan itu, sehingga pernikahan itu harus diindahkan. Pernikahan itu harus, ya, dilakukan dengan penuh penghormatan. Sehingga kepada Stephen dan Chris saya katakan, ingat, kalian harus jaga kekudusan. Karena pernikahan itu kudus. Saya tanya, kalian mau diberkati Tuhan? Mau. Kalau begitu jaga. Kalian ada jaga sampai hari ini? Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, firman Tuhan bilang apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh ada yang menceraikan. Memang dalam kehidupan berumah tangga kita menemukan ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam persoalan. Tapi ingat, apapun masalah, apapun persoalan, firman Tuhan bilang bahwa keluarga yang telah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan. Setiap keluarga, setiap rumah tangga, bahkan orang yang berpasangan yang sudah menikah mau yang namanya berbahagia. Amin. Bapak-bapak yang sudah berkeluarga, saya percaya semua yang ada di tempat ini ingin bahagia. Amin. Sehingga tidak heran ada begitu banyak usaha yang dilakukan. Setiap pribadi baik suami dan istri berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dalam hal jujur, ya, belajar untuk terbuka, ya, peduli dengan pasangan, ya, bahkan untuk, ya, menjaga, ya, kebahagiaan, bagaimana satu sama lain berusaha berjuang.
supaya jangan ada tembang, ya artinya timpang gitu ya. Tapi kenyataan yang kita bisa lihat bahwa tidak sedikit keluarga-keluarga yang pada akhirnya berantakan. Ada rumah tangga kandas di tengah jalan. Pasangan-pasangan pada akhirnya mengambil pilihan untuk berpisah. Padahal ingin bahagia, sehingga tidak heran ada banyak orang juga yang kemudian mengeluarkan statement sepertinya tidak ada itu kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam keluarga Kristen ya ada yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan keluarga Kristen apabila ya Kristus menjadi dasar dalam rumah tangga. Kepada Stephen dan Christina, dengar baik, Tuhan Yesus Kristus harus menjadi dasar dalam keluarga rumah tanggamu, sehingga engkau akan berbahagia. Kenapa engkau berbahagia? Karena ketika engkau menjadikan Yesus menjadi dasar dalam rumah tanggamu, Tuhan yang berkuasa itu memberikan kekuatan kepada kalian berdua dalam menghadapi setiap tantangan. Kalian tidak akan saling menyalahkan, tidak akan saling mencari-cari kesalahan. Karena ketika Kristus menjadi dasar dalam rumah tangga kalian, maka percayalah Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan, sehingga kalian akan menjalani kehidupan keluarga rumah tangga yang bahagia. Amin. Kalian akan melihat betapa indahnya ya ketika kita hidup di dalam Kristus, apalagi berpegang kepada prinsip firman Tuhan. Apa yang Yesus ajarkan lewat firman-Nya, lakukan itu. Apa yang tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Ya, kepada Christina sebagai seorang istri, ketika firman Tuhan bilang engkau harus tunduk kepada suami, hormati suamimu, engkau harus lakukan itu. Dan tentu engkau akan tunduk dan hormat ketika engkau punya rasa mengasihi Tuhan. Ketika engkau punya rasa takut akan Tuhan, maka engkau akan dapat tunduk dan hormat kepada suami, menghargai dia sebagai imam, kepala di dalam keluarga. Dan juga Stephen Lee sebagai kepala rumah tangga, firman Tuhan bilang kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi adapun engkau mengasihi Christina, engkau akan berusaha untuk melakukan apa yang terbaik buat Christina, karena engkau mengasihi Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan bilang bahwa suami ya gambaran daripada Kristus. Bagaimana Kristus, dia telah berkorban, mengorbankan nyawanya untuk menguduskan jemaat. Ya demikian Stephen Lee siap berkorban demi untuk menguduskan Christina. Dan saya percaya ketika kebenaran firman Tuhan ini ditangkap dan diterima dan dilakukan, diterapkan dalam kehidupan rumah tangga kalian, maka saya percaya kalian akan menjadi keluarga yang bukan hanya saja berbahagia, oleh karena akan melihat bagaimana Allah berkarya dengan begitu luar biasa, memberi pertolongan, memberi kekuatan, bahkan segala berkatnya. Tapi kalian akan berbahagia karena kalian menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, keluarga yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tuhan Yesus memberkati, dan saat ini kita akan masuk dalam pemberkatan nikah. Kepada kedua mempelai, saya persilakan untuk berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kita telah berkumpul di tempat ini, di hadapan Allah dan di hadapan perhimpunan ini untuk mempersatukan kedua saudara kita, kedua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan Stephen Lee dan Christina dalam pernikahan yang suci. Hal nikah mula-mula diteguhkan oleh Allah di Taman Eden.
diakui pada pernikahan di Kana daerah Galilea, sebab Yesus Kristus sendiri telah hadir. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa haruslah pernikahan itu diindahkan. Oleh sebab itu pernikahan itu tidak boleh diringankan, ya, melainkan haruslah dimasuki dengan penuh rasa hormat dan keinsafan yang penuh dan dengan takut akan Allah. Dalam pernikahan yang suci ini, kedua saudara-saudari ini telah datang untuk dipersatukan. Kepada Stephen Lee dan Christina saya